Bertemu lagi di Celebrity Press, informasi masih seputar huru-hara antara Nikita Mirzani dan Fadel Bajide. Kalau dilihat-lihat kayaknya masih akan terus berlanjut ya. Terbaru istri Rasman Nasution akan diperiksa katanya. Waduh, kenapa lagi di Belsti? Daripada penasaran, ini dia informasinya. Belsti, perseteruan antara Nikita Mirzani dengan pengacara Fadel Bajide, Rasman Arif Nasution nampaknya kian berlarut-larut. Aksi saling lapor yang dilakukan keduanya juga masih terus berjalan. Terbaru kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Rasman terhadap Nikita Mirzani akhirnya sudah masuk ke tahap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan kali ini, istri dan juga salah satu staf dari Rasman sudah dijadwalkan oleh pihak kepolisian. Ya betul, jadi laporan yang dilaporkan oleh RAN ke Polres Metro Jakarta Selatan setelah kita menindaklanjuti, memeriksa dari saudara RAN, kemudian dari penyidik sudah menjadwalkan untuk memeriksa istri dari RAN, kemudian juga satu orang staf dari RAN. Itu yang dijadwalkan, tapi tanggal harinya masih di penyidik. Nanti dikonfirmasi kemudian diupdate. Istri dan juga salah satu staf tersebut dipanggil setelah Rasman juga menyelesaikan pemeriksaan dari Polres Metro Jakarta Selatan. Betul, jadi kasus yang dilaporkan oleh saudara kita RAN, ya, Abang RAN, setelah kita memeriksa dari saudara RAN, kemudian penyidik sudah menjadwalkan untuk memeriksa dari istri dari RAN, kemudian dari staf atau karyawan dari RAN. Kalau tadi kita sudah membahas laporan yang dilayangkan oleh Rasman terhadap NM mengenai kasus pencemaran nama baik. Kali ini kembali lagi dengan kasus yang menimpa putri Nikita Mirzani alias LM. Setelah kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan, kali ini pihak kepolisian akan memanggil pihak PPA dan juga dokter yang melakukan tindakan USG terhadap LM. Jadi untuk dari Kementerian PPA yang sudah dijadwalkan yaitu dari pelaporan NN, ya NM hari Rabu dan Kamis. Besok ya hari Rabu dan Kamis. Kemudian juga hari Senin dokter yang USG. Sedangkan untuk Fadel sendiri, jadwal pemanggilannya sudah diagendakan namun masih pada penyidik. Jadi kalau saudara VA kemudian yang jelas dari korban LM itu dijadwalkan, namun masih di penyidik. Tanggal, hari, waktunya masih di penyidik. Setelah kita layangkan, nanti kita update. Kayaknya ini mah harus dikupas tuntas ya sampai ke akar-akarnya nih Belsti. Semoga setelah melalui proses panjang, endingnya nanti sesuai harapan netizen. Informasi selanjutnya ada Zeda Salim yang akhirnya memberanikan diri datang menjenguk Amar Zoni. Mbak Zeda, ada masalah apa kira-kira sama Amar di Belsti? Simak informasinya berikut ini. Belsti, sahabat sejak lama, Zeda Salim mendatangi rutan Salemba untuk menjenguk sang sahabat yakni Amar Zoni. Meskipun dalam kesempatan tersebut Zeda Salim tak dapat bertemu dengan Amar karena ada masalah dari pihak rutan, Zeda berniat akan kembali lagi nih Belsti dalam beberapa waktu ke depan. Ternyata Zeda memang ingin menjenguk Amar dari tahun lalu ya Belsti. Namun niat tersebut diurungkan karena Zeda tak ingin ada fitnah di antara mereka. Ya, jadi ini sebenarnya dari tahun lalu sudah ada niatan untuk menjenguk Amar. Cuman kan kondisinya masih belum memungkinkan karena kan masih belum ketok palu ya perceraiannya. Jadi saya takut nanti ada fitnah. Nah mungkin kalau saat ini momentumnya sudah pas ya, jadi tidak ada berita-berita miring lagi karena statusnya sudah cerai dan istrinya. Jadi takut ada gosip-gosip nakal di Belsti. Baik, dalam kesempatan tersebut Zeda tak sendiri, namun ditemani oleh kuasa hukum Amar yakni Zon Matias.
Mengenai hukuman Amar yang ditambahkan 1 tahun, John Matias mengungkapkan jika Amar sangat terpukul dengan keputusan tersebut. Ya kalau itu kan, ya saya bilang itulah kan kami begitu menerima keputusan kan kami sampaikan ke Amar. Nah itu Amar kan bilang, kenapa sih Om, katanya kok saya ini, ya sekarang saya ini tidak ada siapa-siapa lagi, ya kan? Nah kemudian saya ini tidak ada apa-apa lagi dan tidak ada siapa-siapa lagi. Untuk hidup aja saya udah nggak on lah dia. Ya ampun, sedih juga ya Besti. Tapi mungkin hal tersebut akan menjadi pelajaran supaya Bang Amar tidak terjerumus ke lubang yang sama. Amar juga menyinggung beberapa kasus korupsi yang dinilai vonisnya lebih rendah daripada apa yang dia dapatkan. Kok seperti hukum ini seperti ya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau orang tengok kan katanya kasus korupsi aja, contoh MBJ 500 miliar kerugian negara, orangnya dituntut jaksa cuma 4 tahun, ya kan? Nah sekarang hukumannya cuma 3 tahun. Saya ini cuma untuk nggak ada yang dirugikan, cuma merugikan diri sendiri aja, malah dihukumnya 4 tahun. Itu pun jaksa belum puas, masih ngajukan kasasi supaya Amar ya tetap dalam memorinya itu untuk dihukum 12 tahun. Waduh, tapi bagaimanapun itu penyalahgunaan narkotika sangat tidak diperbolehkan ya Besti. Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum Amar juga mengatakan bahwa kini Amar sangat merasa down karena banyaknya masalah yang menimpa dirinya. Kenapa kok untuk orang yang begini kok, yang situasinya dalam kayak begini, malah dia seperti Mbak Jeda bilang, bapak udah meninggal, kemudian juga udah digugat cerai, kemudian juga anaknya dengan sekarang ini dengan ya dia menikah lagi, kan tentu dia nggak leluasa lagi dia untuk berkomunikasi dengan anaknya, karena kan pasti dia kan menghormati ya suami yang mantan istri dia itu kan, pastilah dia hormati. Oke Besti, jangan kemana-mana karena masih ada informasi yang gak kalah menarik, so tetap di Celebrity Press.